Tuhan, sekali lagi kami mau datang di hadapan-Mu, kami membawakan syukur kami kepadamu. Segala pujian, hormat, sanjungan, kemuliaan tidak ada bagi nama lain selain daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Yesus Kristus namanya, Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Dimuliakanlah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom saudara. Izinkan hari ini saya menyampaikan ucapan terima kasih untuk Mahanaim generasi yang pertama sampai kepada yang terakhir dan kita semua. Mahanaim tidak pernah bisa berdiri dan tidak akan pernah bisa ada tanpa ada satu puzzle yang terhilang. Dan setiap individu di tempat ini, engkau adalah sebuah puzzle yang memperlengkapi akan sebuah gambaran yang sempurna. Mulai dari sekian puluh tahun yang lalu bahkan, tahun 93, saya dilahirkan tahun 1993 saudara. Dan saya mencoba untuk menjalankan akan kehidupan ini sampai sekarang saya berusia kurang lebih 30 tahun. Kurang lebih. Lebihnya berapa tebak sendiri gitu ya. Nah, selama 30 tahun saya mencoba apa yang saya coba? Yang saya coba untuk cari adalah saya mencoba untuk bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya mencoba untuk mencari apa yang namanya pengakuan atau personal glory atau sebuah kemenangan untuk diri saya sendiri. Yang saya kejar, saya ingin membuktikan bahwa betapa kuat, betapa hebat dan betapa mampunya saya untuk bisa berdiri tanpa bantuan orang lain. Dan saya rasa itu bukanlah sesuatu yang asing bagi orang-orang yang hidup di dalam generasi saya. Di generasi tahun 90-an. Ada Bapak Michael di tempat ini, ada Bapak Obahja di tempat ini. Ada Bapak Hendra, ada Bapak Rezon, ada banyak orang-orang yang satu generasi dengan saya. Dan saya percaya ini bukan sesuatu hal yang asing. Mungkin banyak di antara kita pun merasakan hal yang sama ketika kita masih muda. Ketika dulu kita masih usia belasan, 20, 30. Yang menjadi fokus kita adalah diri sendiri. Kita pengen untuk dilihat orang hebat. Kita pengen untuk dilihat seseorang yang mampu untuk bertahan dan berdiri di atas kakinya sendiri. Dan itu bukan hal yang salah. Dan bahkan mungkin itu hal yang baik untuk dilakukan. But the good news is, kabar baiknya adalah we don't have to. Kita tidak perlu untuk melakukan itu semua. Karena ternyata ketika kita bersama-sama saling menopang, bergandengan tangan, berdiri bersama-sama, justru di saat itulah kita menjadi jauh lebih kuat daripada kita berdiri seorang diri. Di saat kita bergandengan tangan, justru di saat itulah kekuatan kita berlipat kali ganda. Kita berpikir kita bisa untuk menjadi satu-satunya yang di atas, menjadi raja sendiri di atas. Pada kenyataannya tidak. Justru raja yang seorang diri berdiri di atas adalah raja yang paling lemah, yang paling mudah untuk diserang. Tetapi justru raja yang kuat adalah raja yang berdiri dan dikelilingi oleh begitu banyak orang, kepercayaan dan penasehat-penasehat yang ajaib. Dan untuk itulah ketika kita sudah ada di usia yang matang, di usia 30 lebih, 40, 50. Maka kita tidak lagi mengejar akan personal glory atau keinginan untuk membuktikan diri. Tetapi di saat itulah kita ingin untuk membagi satu dengan yang lainnya. Kita ingin untuk berkorban satu dengan yang lainnya. Kita ingin untuk menolong satu dengan yang lainnya. Dan saya percaya itulah yang saudara lakukan di tempat ini.
Mungkin ada yang sudah ada di tempat ini 2 tahun. Ada yang di tempat ini 5 tahun, ada yang di tempat ini 10 tahun. Atau bahkan ada yang di tempat ini 20 tahun lebih, saudara. Dan yang Anda lakukan, Anda tidak lagi mencari keuntungan pribadi, engkau menyampingkan dirimu sendiri untuk menolong orang lain. Dan ketika kita menolong orang lain, bukannya kita bertambah lemah, tetapi justru kita dikuatkan. Karena artinya itu seperti sebuah mata rantai yang saling mengikat satu dengan lainnya, menjadi sebuah ikatan yang kuat dan tidak terpisahkan. Saya teringat akan sebuah kisah sejarah akan dunia ini. Ada seorang raja yang hebat sekali di tahun 990. Namanya Ragnar. Dia adalah seorang raja Norwegia, saudara. Dan raja ini dia menemukan sebuah alat untuk dia bisa melihat arah matahari dan akhirnya menemukan kompas. Dan dengan kompas dia bisa menavigasi laut untuk pergi ke banyak daerah. Karena dia tinggal di Norwegia. Norwegia adalah tempat yang begitu amat dingin pada saat musim winter. Dan di sana tidak ada begitu banyak makanan dan persediaan. Jadi pada waktu musim dingin datang, yang dia lakukan adalah dia akan mengunjungi bangsa demi bangsa. Dari Norwegia naik kapal dia akan mengunjungi akan Inggris, mengunjungi akan Perancis, mengunjungi akan Spanyol. Tujuannya apa? Tujuannya untuk raiding atau untuk menjarah. Mereka akan datang ke kota itu, mereka akan perang, mereka akan saling bunuh untuk mengambil kekayaan dan suplai makanan yang ada di negara itu. Karena di negara Norwegia itu terletak di utara dan musim dingin semuanya membeku, tidak ada perbekalan sama sekali. Selama 50 tahun atau setengah abad, raja ini melakukan hal ini. Sampai di ujung hidupnya diceritakan bahwa di Norwegia populasi dari laki-laki atau pria itu menipis, saudara. Kenapa? Karena saking banyaknya perang sampai semuanya mati. Meskipun mereka mencoba untuk menyerang untuk bertahan hidup awalnya. Tapi tujuan akhirnya justru mereka kehilangan akan anak-anak laki-lakinya sendiri. Sampai akhirnya para perempuan pun disuruh ikut berperang. Tapi yang mencengangkan adalah generasi anak dan cucunya. Nah ini yang menurut saya menarik untuk diceritakan. Anak dan cucu daripada raja ini, mereka berkata seperti ini, daripada kita perang terus dan kita kehilangan akan orang-orang yang kita kasihi, kenapa tidak kita menjalin persahabatan dan membangun jembatan. Building bridges, membangun jembatan. Dan mereka mulai untuk mengatakan, mulai hari ini kita adakan damai. Kita tidak lagi berperang melawan saudara kita di bangsa lain. Kita tidak lagi berperang melawan orang-orang yang ada di bangsa lain. Tetapi kita akan membangun jembatan. Dan jembatan ini disebut sebagai jalur dagang, saudara. Dan mereka mulai berdagang. Dan sejak kejadian itu, generasi kedua, generasi ketiga, keempat, kelima menjadi sebuah generasi yang begitu makmur, begitu kaya, bahkan lebih kaya daripada raja sebelumnya. So, yang saya mau ceritakan apa? Yang saya mau ceritakan adalah ketika kita mau untuk mengkesampingkan akan personal glory, kita mau menyampingkan akan kesombongan dan keuntungan pribadi kita, dan kita mau untuk building bridges, kita mau untuk membangun jembatan. Di saat itulah kita akan menikmati akan kesejahteraan. Dan saya yakin antara generasi pertama Mahanaim sampai generasi yang kesekian sekarang, saya nggak tahu generasi keberapa, akan ada banyak perbedaan, akan ada banyak cara pandang, akan ada banyak kepentingan,
Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin menyakitkan. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin menyedihkan. Tetapi kalau kita mau untuk mengesampingkan itu semua dan memilih daripada saling menyerang, kita memilih untuk building bridges, membangun jembatan. Saling memberikan apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Maka saya percaya ada sebuah masa kesejahteraan yang begitu ajaib, yang begitu besar, yang begitu mulia, yang akan kita nikmati bersama-sama. Karena ketika kita bersama-sama building bridges, bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, di saat itulah kekuatan kita bertambah. Pengalaman negatif, pengalaman buruk membuat kita untuk membangun tembok, mencegah orang lain untuk bisa mendekat dengan kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menghindari kita dari rasa sakit, menghindari kita dari penyerangan. Tetapi tembok tidak pernah membuat kita semakin merasa aman, tetapi justru tembok membuat kita terisolasi dan ujungnya tidak bisa ditolong oleh siapapun. Saya percaya kisah yang paling agung, yang paling besar tentang building bridges adalah yaitu Tuhan Yesus sendiri. Buat apa dia mengutus akan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, untuk mati buat kita semua? Jawabannya cuma satu, to build a bridge, untuk membangun jembatan, to stand in a gap between a living and the dead. Untuk membangun sebuah hubungan antara yang hidup dan yang mati. Untuk kita yang seharusnya mati bisa melewati akan jembatan itu dan akhirnya memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi dia datang bukan hanya untuk menghubungkan antara Tuhan dan manusia. Tetapi dia juga datang untuk menghubungkan antara manusia dengan sesamanya manusia. So hari ini saya mau mengingatkan kita semua, dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun yang sudah kita capai, kesampingkan perbedaan, kesampingkan kepentingan pribadi, kesampingkan akan luka dan masa lalu yang pahit. Let us build a bridge. Marilah kita membangun sebuah hubungan satu dengan yang lainnya. Ada sebuah penelitian yang menarik sekali. Dikatakan bahwa tidak peduli siapapun engkau, kalau engkau punya keinginan, engkau ini hanya 6 orang, paling jauh 6 orang, daripada siapapun orang di dunia ini, engkau bisa terkoneksi. Jadi kalau saya mau terkoneksi dengan Elon Musk misalnya, atau dengan Donald Trump, saya hanya butuh mencari 6 orang yang tepat untuk bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga saya ternyata bisa punya relasi dan koneksi dengan Donald Trump dan Elon Musk. Saya belum pernah coba dan saya belum pernah membuktikan itu benar. Tetapi itu scientifically proven. Artinya apa? Ketika kita ini mau untuk build a bridge, kita ini bisa terkoneksi kepada siapapun, kepada kemanapun. Tidak ada pembatas di antara kita. The only key is to build a bridge, untuk membangun sebuah hubungan, and that's it. Dan 2 ayat yang diajarkan oleh orang yang paling berhikmat di dunia, yang paling pandai di dunia, namanya Salomo. Dia menulis seperti ini di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian: berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri,
Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Orang yang paling berhikmat di dunia, dia berkata bahwa lebih baik untuk kita berdua daripada seorang diri. Lebih baik untuk kita bekerja sama dibanding kita mengisolasi diri. So hari ini saya mau ajak untuk setiap kita, let us build a bridge. Ayo kita membangun akan jembatan. Bagaimana caranya? Mulai hari ini kita bangun jembatan lewat kata-kata kita. Kita ucapkan tegur sapa satu dengan yang lainnya. Mungkin sekarang kita ada teknologi tidak lagi dengan kata-kata, kita bisa lewat chat, saudara. Untuk kita mengingat teman-teman lama kita yang sudah sekian lama tidak pernah kita hubungi, tidak pernah kita cari, tidak pernah kita tanya kabarnya. Ask them, bagaimana kabar mereka? Tanya mereka, bagaimana kabar mereka? Build a bridge with your presence, dengan kehadiran kita. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, ada yang membutuhkan bantuan kita, be there, hadir di sana untuk memberikan pertolongan. Build a bridge with your forgiveness. Build a bridge with your love. Build a bridge by helping one and another. Hari ini kita dikumpulkan semua di tempat ini dengan satu kerinduan. Kita bisa sekali lagi menjalin sebuah hubungan yang baik. Bukan untuk saling meminta satu dengan yang lainnya, tetapi untuk saling memberi satu dengan yang lainnya. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi satu dengan yang lainnya, tetapi untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Kita sekali lagi terkoneksi. Kita sekali lagi orang-orang yang pernah menginvestasikan waktu kita berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun di tempat ini. Kita orang-orang yang pernah menginvestasikan uang kita, tenaga kita, ilmu kita di tempat ini. Dan biarlah sekali lagi kita tidak saling menutup diri. Kita tidak saling menghancurkan akan jembatan. Tapi kita build a bridge. Membangun sebuah jembatan yang saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. Maka saya yakin kita semua akan memasuki sebuah masa kesejahteraan yang luar biasa. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu untuk melakukan segala hal, saudara. Tetapi kita semua punya keahlian masing-masing. Dan ketika kita bergandeng tangan bersama-sama memberikan skill dan kemampuan kita, di saat itulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan sebuah picture atau puzzle besar tentang gambaran Tuhan akan dinyatakan atas tempat ini, atas kota kita, atas bangsa kita tercinta Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.